Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar seperti biasa, melanjutkan materi yang kemarin. Tapi alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nanti dulu. Nah, setelah berdoa supaya kalian semangat hari ini, ada yel-yel kelas kan? Ayo, silakan dipimpin yel-yel. Siap, Bro. Beri. 1, 2, 3. Aktif. Dan semangat. Yes. Oke, sudah, terima kasih. Nah, Bapak tanya nih, apa sih tujuannya kita berdoa sebelum belajar? Ada yang bisa jawab? Ya, agar mendapatkan rahmat. Ada yang lain, jawaban yang lain? Supaya pembelajaran kita lancar, dipermudah. Nah, itu tujuannya berdoa. Supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mudah memahami pembelajaran yang Bapak sampaikan. Oke, teman-teman, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin tentang nilai-nilai Pancasila, contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti tujuannya seperti ini. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu bersama-sama. Lagu Tanah Airku ciptaan dari Ibu Sud. Tanah ku tidak lupakan, kan terkenang biarpun sayang tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, mai dikata orang, tapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku yang engkau
cukup. Nah, apa sih tujuannya kita menyanyikan lagu nasional? Ada yang tahu? Supaya untuk menanamkan rasa nasionalisme. Nah, dijaga. Oke. Selanjutnya, Bapak punya tepuk nih, tepuk sukses. Ada yang tahu? Kalau tepuk sukses, di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cipta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Gitu ya. Ya, tepuk sukses. Di mulut, di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cipta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Ya, sekali lagi biar kompak. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di pikirku ada cipta, di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Yes. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti Bapak minta teman-teman bisa memberikan contoh, baik dari Pancasila ke-1, 2, sampai ke-5. Yuk sekarang kita ucapkan Pancasila bareng-bareng. Siapa yang memimpin? Ayo, siapa? Ketua kelas, pimpin coba. Situ aja. Pancasila gitu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi kita harus pasti hafal semua. Kalau sudah hafal, kita harus bisa tahu bagaimana contohnya dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ada asesmen awal. Asesmen awal bertujuan untuk mengetahui seberapa sih pemahaman kalian sebelum Bapak ajar tentang materi ini. Nah, kita laksanakan asesmen awal. Nanti kalian menjawabnya dengan menggunakan kertas itu. Nanti ya, kan ini masih loading nih. Di sini ada 5 pertanyaan dengan pilihan A, B, C, D. Nanti kalian pilih sesuai keyakinan kalian. Tidak boleh nyontoh, harus yakin dengan jawaban masing-masing. Sambil diperhatikan, diingat-ingat materi yang kemarin kan sudah disampaikan mengenai nilai-nilai Pancasila dari sila ke-1, kemudian contohnya itu berdoa sebelum belajar, tadi kan kita sudah contohkan, kemudian menghargai, kita bertoleransi dengan antar umat beragama, seperti itu contohnya. Nah, kemudian sila yang kedua, apa sila yang kedua bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu contohnya bagaimana, bisa memberikan contoh? Misalnya membantu teman yang sedang kesusahan, seperti itu. Contoh yang lain tentang kemanusiaan, misalnya nih, sekarang kan ada saudara kita di Palestina yang ya sedang seperti itulah, masih ada konflik dengan negara yang
negara Israel. Nah, dengan nilai kemanusiaan kita bisa memberikan bantuan. Kan banyak contoh relawan dari Indonesia yang datang ke sana untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke sana. Kalau contoh yang sila ketiga Persatuan Indonesia seperti apa? Gotong royong. Kalau di sekolah contohnya bagaimana? Piket secara bersama-sama sesuai dengan jadwal. Nah, kemudian lagi setiap hari Senin kita cara. Nih, kalian silahkan dibaca dalam hati soalnya. Nah, kemudian dijawab menggunakan lembar jawaban yang Bapak sediakan. Cukup dalam hati saja. Kan di situ ada angka, ada hurufnya A. Bagaimana? Berikut contoh pengamalan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Yang A melaksanakan ibadah, yang B melaksanakan kerja bakti, kemudian yang C mengejek agama lain, yang D bermusyawarah. Kira-kira yang mana kalian silakan jawab dengan Oke, nanti jawabannya di sana ada. Ya, bagus sekali. Yang sudah Bapak scan silakan diturunkan. Oke. Terlihat di sana ada kan? Selanjutnya PP di Nah, oke, sip. Nah, sudah ada 27 tanggapan. Kita jumlahnya berapa semua? Kalau yang hari ini 20? 20 berapa? 29. Ada yang belum? Berapa? Ada yang belum? Ini berapa 7? Ada yang belum terscan? Kamu sudah? 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 Nesya sudah? Oke. Oke, kita jawab. Betul ya? Tuh, jawabannya seperti itu. Yang A. Pertanyaan selanjutnya. Adil dalam mengerjakan tugas kelompok merupakan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila ke keberapa yang tentang adil? Dari sini dulu. Keadilan sosial. Berarti yang A, yang A itu 1. Oke. Jangan terbalik ya. Kalau terbalik nanti jawabannya terbalik. Misalkan kertasnya tetap rapi. Oke, selanjutnya. Jawabannya yang ya. Selanjutnya, lambang sila ketiga Pancasila adalah, diingat-ingat. Lambang sila ketiga apa? Silakan dijawab menggunakan kertas. Ya, jawabannya itu kertasnya yang di atas. Sip, betul. Oke. Selanjutnya. Ya. Nesya, sudah? Ya. Sudah? Ada yang belum? Ya. Rafa, diperlihatkan. Nah, sila ketiga yang jelas adalah pohon beringin karena persatuan Indonesia. Oke, 2 soal lagi. Ini lambang sila ke berapa rantai? Ya,
Betul. Sip, bagus. Ya, sudah. Sip, sudah. Oke. Sip. Selanjutnya sebelah sana. Ya. Kalau misalnya mau diperbarui jawabannya boleh diputar. Misalnya tadi kurang yakin. Silahkan diperbaiki. Ya, nah ya. Sila kedua. Oke, kuis terakhir. Gede dan Reva berteman baik. Mereka berdua saling tolong-menolong dan saling menghargai. Walaupun mereka berdua berbeda agama. Sikap mereka merupakan pengamalan Pancasila yang silakan dijawab menggunakan kertas. Sila keberapa? Sila yang keberapa? Toleransi. Sila ketiga bunyinya seperti apa? Persatuan Indonesia. Dalam persatuan Indonesia itu kita harus toleransi. Harus toleransi. Jawab. Oke, sudah. Kita lihat siapa poin yang tertinggi. Player 13, player 12 nilainya 3000 di sana ada. Itu sudah peringkat yang benernya paling banyak nilainya yang di atas. Kalian lihat saja di itu kalian player keberapa. Absennya keberapa. Itu. Jadi kalian tinggal lihat di kertas itu kertasnya itu nomor berapa gitu. Kalian kertas nomor berapa itu nilainya. Nah. Player 28 yang paling cukup ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Oke, kita amati video berikut ini. Tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini Ibu akan mengajar pengamalan-pengamalan Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya. Nah, di dalam lambang burung Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila. Langsung ke contoh. Dan kapan? Ingat ya lambangnya. Nah, kita mulai dari sila pertama. Coba kita urutkan dulu. Lambang Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Yang ke satu lambangnya bintang. Yang kedua rantai. Kemudian 3 pohon beringin. Selanjutnya terakhir kapas melambangkan kesejahteraan. Masing-masing. Oke. Kanan yang maha contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa kalian catat. Contohnya bisa kalian sambil Yang catat ketiga, biar nanti enggak bingung. menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Biar tidak lupa dicatat di buku tulis. Menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua,
yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua Sambil antara diingat-ingat. lain, yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Oke, selanjutnya. Rasa aman, sikap yang sesuai. Nah, lambang sila ketiga Sila yang adalah ketiga. pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain, yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Oke. Yang keempat, Ingat-ingat. mempelajari kesenian dari daerah lain. Untuk sikap yang sesuai dengan penerapan sila lain. Yang keempat, contohnya. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang Biar keenam, tidak lupa dicatat. musyawarah dalam pemilihan Nanti ketua kelas. ketika mengerjakan tugas ada Itulah pertanyaannya. contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain, yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Oke, cukup. Dari tayangan ini tadi kan sudah diberikan contoh banyak sekali mengenai contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari yang pertama tadi, saling toleransi, kemudian tidak ada yang memaksakan kehendak ketika di sila yang keempat. Ya. Selanjutnya, Bapak bagi kelompok, jumlahnya ada 5 kelompok, menyesuaikan dengan kelompok yang sebelumnya. Nah, tugasnya adalah untuk mengerjakan ini secara bersama-sama. Ada yang membuat dadu dan juga ada yang mengerjakan pertanyaan di situ, memberikan contoh. Nanti bergantian. Ini kelompoknya satu kelompok. Ini satu kelompok. Kelompoknya bagaimana biasanya? Sini. Sini gabung sini. Terus ini gabung sini. Ini. Yang sana gabung satu kelompok. Dengan ini, ya. Silakan dikerjakan, dipotong. Motongnya mengikuti garis yang luar ya, garis yang luar ini. Jangan dalamnya, nanti nggak bisa ditempel. Ini fungsinya untuk menempelkan. Silakan dikerjakan. Ya, dari sekarang. Dulu. Secara berkelompok. Yang bagus. Pelan-pelan saja. Ayo fokus. Ini yang berikan contoh. Tadi contohnya bagaimana?
berdoa sebelum belajar. Bisa 2 atau 3. Bisa 3. Untuk yang dikerjakan itu contohnya bisa 2 atau 3. Ya, yang gitu. Satu boleh berubah. 1 tambahi. Iya, dipotong mengikuti garis yang luar ini ya. Menyesuaikan. Ini dikerjakan. Waktunya 20 menit ya dengan tadi yang contohnya yang pertama apa? Berdoa sebelum belajar bisa bergantian, misalnya sila kedua nanti Rasen kan gitu, sila ke-1. Nah, gitu. Ayo dilanjutkan. Nah, nanti bisa bergantian. Misalnya sila kedua siapa? Kenapa? Ini motong ini? Nanti yang bantuin gantian. Ya, sesuai garisnya. Ya, pelan-pelan aja. Bisa bergantian mengerjakan pertanyaannya. Bergiliran bisa. Silakan dibantu temennya secara berkelompok. Ya, gitu. Iya, biar bisa dilipat. Dua dibentuk, dilipat-lipat dulu. Ini dipotong seperti ini, luruskan, seret gitu, lurus. Nggak apa-apa, nanti dipotong gini. Bisa dilem, kasih lem belakangnya, yang sobek. Dilem kan bisa nanti. Itu ada beberapa pertanyaan, bisa bergantian, ya bisa dilihat juga contoh-contohnya. Nanti bergantian. Ayo yang B selanjutnya, yang sila kedua siapa? Bergantian. Buat kelompok.
Ya, terus. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya itu ada contoh kasus. Bisa kalian ambil contoh, menyesuaikan dengan yang ada di situ. Nah, temannya bisa memberikan masukan. Ngadepnya ke belakang, biar kerjasama. Nah, bantuin. Iya, nanti dipakai lagi. Sudah sampai mana proyeknya? Sudah ditempel? Bisa jadi bentuk kubus kan? Bisa ya. Kemudian sisanya itu dipotong rata. Nah, itu yang sisanya, yang di atas dipotong. Kan ada teksnya tuh, dipotong yang atas, ya, dipotong. Teksnya itu diambil. Ya. Atas. Diambil video. Ya, itu di situ ada contoh kasus. Nih, Bapak jelaskan ya. Teman-teman, untuk yang lembar selanjutnya, ini kan ada masalah yang kalian ambil. Contohnya kalau di sini, contohnya adalah teman-teman sering berebut mainan karena tidak mau berbagi. Nah, kalian ambil contoh yang lain, itu masalah apa yang bisa dihadapi atau yang biasanya terjadi di kelas ini. Dengan menerapkan
sikap kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Misalnya kan, sila yang kedua itu yang menganut nilainya bagaimana. Silakan dilanjutkan, menyesuaikan dengan contoh. Dibuat putaran, hadap ke belakang, hadap ke belakang, hadap ke belakang, hadap ke belakang. Ya, gitu. Nah, seperti itu. Dijaga, jangan sampai hilang. Jadi ya, oke, itu nanti digunakan. Bisa kan? Bisa ya. Musyawarah untuk menentukan siapa yang mau Ya, seperti itu. Ditekuk semua dulu. Nah, saling membantu. aku semua Yang lain bisa. Nah, ini. aku lagi nulis. Contohnya kan ini masalah yang kalian ambil apa? Kalau di sini yang didiskusikan misalnya banyak teman yang tidak mau berbagi mainan. Jawablah pertanyaan. Masalahnya ini kan contohnya. Nah, misalnya ambil ada teman yang tidak mau piket kelas. Nah, contohnya seperti itu. Apa masalah yang terjadi? Berarti jawabannya apa tadi? Ada teman yang tidak mau piket kelas secara bersama-sama. Sila Pancasila mana yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ini? Gotong royong itu sila ke berapa? Jadi kamu tulis sila ke berapa? Gotong royong? 3 gitu. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ini dengan merapaikan nilai Pancasila? Misalnya bagaimana? Dengan mengajak, gitu, paham ya? Teman-temannya juga membantu. Sini nimbrung. Bergantian. Gimana? Ambil contoh masalah yang lain. Misalnya apa? Ini kan contohnya, masalahnya adalah banyak teman yang tidak mau berbagi mainan di kelas. Itu contohnya. Kalian ambil contoh yang lain di kelas ini. Misalnya ada teman yang tidak mau piket misalnya. Nah, tulis berarti judulnya apa? Judulmu apa tadi? Di sini tulis. Di sini masalah yang diambil. Apa kelas? Ada teman yang Ada teman yang nggak mau pikir. seperti itu. Iya, terus nanti selanjutnya sila keberapa yang bisa menyelesaikan masalah itu? Gitu. Sudah jadi? Iya, nggak apa-apa. Yang penting berbentuk kubus. Jadi kan nggak masalah. Nah, misalnya nanti keluar kalau Garuda ini dia netral ya. Ini netral karena dia ngulang lagi maksudnya gitu. Sampai mengeluarkan misalnya ini simbol keberapa. Banteng keberapa banteng? Ke 4. Ada yang tahu kenapa kok simbolnya banteng? Kenapa? Karena banteng itu melambangkan keberanian, terus kemudian kekuatan masyarakat untuk musyawarah. Bagaimana? Sudah yang selanjutnya?
Ada yang kesulitan teman-teman? Ya, contohnya ya. Ini kan yang Bapak kasih contoh itu masalahnya tentang banyak teman yang tidak mau berbagi mainan di kelas. Itu contohnya. Buat masalah yang lain, misalnya apa yang ada di kelas ini? Misalnya apa? Ada teman yang apa? Satu masalah aja. Misalnya apa? Ada teman yang suka berantem misalnya gitu. Tulis, misalnya seperti itu. Itu kan masalah. Ya, bagus. Nanti, ya itu nanti dipakai. Pelan-pelan, jangan di. Gimana? Boleh. Oke, sampai mana? Yang kesulitan? Masalahnya, misalnya masalah apa yang kalian ambil? Ini kan contoh yang Bapak kasih contoh, ya. Masalah yang lain dari contoh ini apa? Di kelas ini biasanya apa? Yang terjadi? Dilanjutin. Ya, terus bagaimana cara menyelesaikan? Bisa. Ya, terakhir ditulis. Bagian ini juga diisi. Pelajaran apa yang ini yang kalian dapatkan? Ya, yang lain juga membantu. Sini loh, ini bro. Bergantian. Kamu bisa. Madep sini. Ini satu kelompok, ini kan? Kamu kelompok sana, apa sini? Jadi satu. Menyesuaikan tempat duduknya saja. Ayo, dibantu temennya. Lemnya mana lemnya? Ya, sekalian yang terakhir itu dijawab. Nah, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan nilai Pancasila? Bagaimana? Karena ada teman yang berdebat. Bagaimana solusinya? Misalnya dengan memberikan nasihat atau bagaimana supaya tidak berdebat. Oke, waktunya 5 menit lagi selesai. Nanti per kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Di bawah, di depan.
Ya, nanti tinggal maju ke depan untuk jawab. Sudah selesai teman-teman? Oke, sudah ya, waktunya juga sudah habis. Tidak boleh, karena masih bikin, tidak boleh. Oke, nanti satu kelompok maju ke depan, kemudian membacakan hasil kerjanya dengan menempelkan nilai-nilai pengamalan sesuai dengan silanya. Perhatikan teman-teman. Misal di sini banyak ya. Nanti kalian boleh milih salah satu, kemudian ditempelkan di silanya yang keberapa. Oke, sudah. Mana rapimu? Mana duduk manismu? Oke, sekarang Bapak minta kalian presentasi satu kelompok. Oke, dari kelompok ini maju pertama. Ini, dibawa. Dadunya juga dibawa. Yang lain memperhatikan dari kelompok yang akan maju. Oke, silahkan membacakan apa yang kalian tulis di situ. Pakai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banten. Perhatikan yang lain. Perkenalkan, nama saya Cleverly. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari kegiatan 1, mengidentifikasi perilaku Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilakunya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang sila Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilaku membantu teman yang terjatuh. Sila Pancasila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh perilaku bangga dengan produk buatan Indonesia. Sila Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Disimpan perwakilan. aja. Contoh perilakunya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya menghargai hasil karya orang lain. Oke, bisa bergantian teman yang lain. Silakan dibacakan. Aku mau Ayo. Ya. Ayo. Pelan-pelan. Masalah Ya, dibaca. satu, masalah yang terjadi, misalnya teman-teman sering berebut mainan karena tidak ada yang mau berbagi. Jawaban kalian, teman-teman berebut mainan dan tidak mau berbagi. Dua, Sambil dilihat. sila Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan masalah ini, misalnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban, mengalah atau berbagi dan main secara bergantian agar adil. Tiga, bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan nilai Pancasila, misalnya mengajak teman-teman untuk berbagi dan saling membantu. Jawaban, mengajak teman untuk bermaafan dan bermain bersama. Empat,
Bagaimana kalian akan memastikan bahwa solusi ini dijalankan? Misalnya, membuat kesepakatan kelas untuk berbagai mainan secara bergantian. Jawaban, memberi mainan lain untuk dimainkan bersama. Oke, yang terakhir, bagian terakhir, silakan. Pertanyaan refleksi. 1. Apa pelajaran penting yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Jawaban, agar bisa memahami lebih lanjut lain-lain tentang sila Pancasila. 2. Bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan saling toleransi, berbagi, kerjasama, piket, dan lain-lain. 3. Adakah perilaku kalian yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan Pancasila, tidak mengejek, bertutur kata lembut, dan Nanti lain-lain. yang lain mempersiapkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kalian menentukan, lihat ke sini, sini bareng-bareng. Di sini ada banyak ya, baris, nanti bergantian. Baris ya. Ada banyak contoh, silakan kalian tentukan di mana tempatnya, bergantian. Pakai ya, cuplus, sip, mutar. Kemudian itu sila keberapa? Baca coba, apa itu? Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dengan penuh kekhusyukan. Itu sila keberapa? 1. Oke, silakan ditempel. Oke, selanjutnya baca. Menghormati tempat ibadah dari agama lain dengan tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai penghinaan. Sila keberapa? 1. Oke, silakan. Sip, selanjutnya. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Sila ke? 3. Betul, ya silakan. Ya, menggunakan dadu. Dadunya coba. Nanti bisa digunakan. Itu apa? Menghadiri perayaan agama teman atau tetangga meskipun berbeda keyakinan. Itu sila keberapa? 1. Silakan. Selanjutnya, Rasen. Menyumbangkan pakaian atau makanan kepada orang yang membutuhkan. Keberapa? 3. Ke? 5. Selanjutnya, Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal dengan melakukan hal-hal kecurigaan. ya. Ya, betul. Oke, sudah semua? Kamu sudah? Nah, oke. Nah, teman-teman, ini hasil dari kelompok 1. Kita kasih aplaus. Kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kelompok mana yang mau maju? Sini dulu. Silakan bacakan. Salam, kemudian. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dinyatakan Yang jelas. untuk presentasi. Iya, mic-nya dipakai gini biar denger. Silakan. Sila Pancasila, contoh perilaku Agak yang keras. pertama adalah berbeda sesuai keyakinan masing-masing. Kedua, toleransi. Ketiga, tidak memilih teman sesuai agamanya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menolong, Ya, contohnya. saling menolong satu sama lain, tidak memilih teman, adil saat memberi jatah. Terus, Yang ketiga, persatuan Indonesia, tidak membeda-bedakan teman, pikat sesuai jadwal. terus. 4. Menerima hasil musyawarah bersama. Yang kelima, menghormati hak orang lain. Oke, ganti teman yang lain. Yes. Ayo, Prabu. Bacakan. Iya lupa. Ya. Agak keras. Bacakan saja hasilnya, hasil diskusi. Apa masalah
yang terjadi. Misalnya teman-teman sering Agak keras, nggak apa-apa. teman-teman sering berebut mainan karena tidak ada yang mau berbagi. Jawaban kalian menasihati satu sama lain. Sila Terus? Pancasila mana yang relevan untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban sila ketiga. Bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan nilai Pancasila? Misalnya mengajak teman-teman untuk berbagi dan saling membantu. Jawaban meminta maaf. Ini kelompok satu Bagaimana lagi. bagaimana kalian akan memastikan bahwa solusi ini dijalankan? Misalnya membuat kesepakatan kelas untuk berbagi mainan secara bergantian. Jawaban memberitahu guru. Udah, selanjutnya yang terakhir. Ya, maju. Apa pelajaran penting yang kalian dapatkan dari kegiatan ini? Jawaban ya, karena kami dapat mengetahui sila-sila dan perilaku Pancasila yang karena kurang paham. Bagaimana kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Ya, terus Adakah perilaku yang kalian perlu perbaiki agar lebih sesuai dengan Pancasila? Iya. Simpel banget. oke, sudah. Selanjutnya kalian memilih di sini. Ya, dilempar juga boleh. Silakan. Sila keberapa? Ya, dibaca soalnya, baca. Membeli produk-produk buatan dalam negeri untuk mendukung ekonomi lokal. Itu sila keberapa? 5. Oke. Ya, silakan ditempel. Oke, sip. Selanjutnya, muter. Dibaca. Mengikuti kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan atau mendukung acara kemasyarakatan. Itu sila keberapa? 3. Ya. Sip, selanjutnya dibaca. Empati, mendengarkan dan memahami masalah orang lain tanpa menghakimi mereka. Sila keberapa? Selanjutnya dibaca. Tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap teman atau kolega berdasarkan ras, jenis kelamin atau status sosial. Sila keberapa? 2. Sini. Selanjutnya, terakhir, ambil salah satu dibaca. Mengadakan kegiatan sosial seperti penggalangan dana atau bakti sosial untuk membantu masyarakat sekitar atau anak-anak yang kurang beruntung. Sila keberapa? 3. Ke 5. Oke, sudah semua? Oke, kita kasih tepuk tangan dari kelompok. Silakan kembali ke tempat. Ayo selanjutnya. Ini satu lagi. Kalian? Ya. Silakan dibacakan hasilnya. Harus Pak. Pakai pegang. Iya. Udah itu udah nyala. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rantai ingin Presentasikan. mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita. Baca aja contohnya. Ketuanya Maha Esa. Contoh perilaku berdoa sebelum berkegiatan. Selanjutnya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong teman yang kesusahan. 3. Persatuan Indonesia, menghargai menjaga kerukunan, kerja bakti.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Mau menerima hasil pendapat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai hasil karya orang lain. Oke, sudah cukup. Sekarang kalian pilih yang sebelah sini. Mic-nya. Ayo silakan ambil dan dibaca kira-kira yang mana. Memperlakukan semua anggota keluarga dengan adil dan tanpa diskriminasi, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan beradab. Sila keberapa? Sila kedua. Yang kedua, silakan. Yang kuat. Selanjutnya, Menyediakan beasiswa atau bantuan bagi siswa kurang mampu agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa terhambat masalah finansial. nah silakan. Selanjutnya, Mengajarkan anak-anak untuk peduli dan berbagi dengan tetangga atau anggota keluarga yang membutuhkan, misalnya dengan membantu mengurus orang tua. ya keberapa? Ya, silakan. Cubus. Ya, selanjutnya. Mengadakan kegiatan doa bersama sebelum memulai pelajaran atau acara sekolah dengan Apa? salahku. Ya, silakan di Oke, terakhir, Masya. Membentuk dan memilih OSIS, organisasi siswa intrasekolah, sebagai perwakilan siswa yang akan menyampaikan aspirasi dan kebutuhan siswa kepada pihak sekolah. Ya. Oke, bagus. Oke, sudah ya. Sudah semua. Kasih tepuk tangan dulu dari kelompok ini. Silakan kembali. Langsung ke asesmen. Waktunya habis. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke asesmen. Karena waktunya sudah menunjukkan waktunya. Ini perwakilan dari beberapa teman kalian sudah memberikan contoh di depan. Oke, pembelajaran kita lanjutkan selanjutnya. Kita seperti tadi ya, kalian menjawab pertanyaan menggunakan media itu. Oke, silakan diperhatikan. Contoh pengamalan sila ketuhanan. Ya. Oke. Silakan diangkat. Jangan digoyang-goyang. Oke, cukup. Yang sudah di-scan boleh diturunkan. Udah. Oke, selanjutnya. Adil dalam mengerjakan tugas kelompok merupakan contoh penerapan nilai. Adil. Adil itu
adil. Oke. Ya, sudah. Kalau sudah di sana masuk, berarti sudah terdetek. Sudah. Selanjutnya. Ketiga tadi apa? Ketiga? Ingat-ingat. Oke. Oke, yang sudah boleh turunkan. Oke, selanjutnya. 2 soal lagi ya. Tuh, lambang ke. Oke. Oke, kita jawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang tadi, silakan dijawab. Saling menghargai. Oke, sudah cukup ya. Tahun ajaran baru telah dimulai. Oke. Sudah cukup ya. Oke, sudah. Kita bisa lihat di sini poin-poinnya. Sudah ya tadi. Nah, ini hasilnya seperti itu. Yang benar nomor berapa, yang salah, kalau yang benar itu hijau, yang salah itu merah, bisa dilihat. Kalian sesuaikan dengan, nah ada yang, oh, oke, seperti itu ya. Oke, sudah. Jadi seperti itu hasil dari pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak bertanya kepada kalian, kira-kira hasil apa yang kalian pelajari pada hari ini? Bisa tahu tentang contoh pengamalan Pancasila dengan media seperti ini. Tadi dijelaskan, teman-teman sudah mewakili yang lain. Contohnya sudah banyak, misalnya berdoa sebelum belajar, pengamalan dari sila ke-1. Seperti yang seterusnya sampai sila ke-5. Oke, untuk selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya tentang pembelajaran norma-norma. Oke ya. Mana rapimu? Tadi masih ingat tepuknya ya? Tepuk sukses di hatiku, ada cinta di mulutku, ada doa di pikirku, ada cipta
Di tanganku ada karya. Sukses, sukses. Oke, kita cukupkan sampai di sini pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bapak sekian. Bila ada salahnya Bapak mohon maaf. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan dikumpulkan lembarannya.